Nah terakhir, jadi begini. Jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden itu karena perhitungan kami dulu perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Nah, yang menarik dari Pak Amin adalah bahwa Pak Amin merasakan hal yang sama dengan apa yang kami rasakan, dengan apa yang dirasakan oleh banyak rakyat Indonesia atas sistem politik dan sistem demokrasi kita hari ini. Ya, pada dasarnya gagasan Pak Amin Rais dipertanyakan dalam dua perspektif. Pertama, apakah ada kajian ilmiah yang bisa menjelaskan bahwa pemilihan presiden langsung itu jauh lebih koruptif dibandingkan pemilihan melalui perwakilan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Seperti biasa pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air, di mana baru-baru ini kita menyaksikan bersama baik di layar kaca maupun di berbagai media sosial pernyataan seorang mantan Ketua MPR RI, Amin Rais, bahwa ia menginginkan atau memberikan saran agar pemilihan presiden kalau boleh seperti dulu, yaitu dipilih secara langsung oleh MPR, ya, anggota MPR, bukan oleh rakyat seperti yang terjadi saat ini. Entah apa yang ada dalam hatinya sampai beliau menginginkan atau mengusulkan hal tersebut, di mana pemilihan presiden tidak boleh langsung lagi oleh rakyat tetapi kembali kepada MPR. Dan karena usulan ataupun pernyataan beliau inilah menimbulkan berbagai atau bermacam komentar dari para warganet dan juga para elit politik terkait hal ini. Namun sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya agar setiap video-video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke videonya, bagaimana pernyataan dari Amin Rais. Nah terakhir, jadi begini. Jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden itu karena perhitungan kami dulu perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan, ratusan triliun, ternyata mungkin. Nah itu loh, ya. Ternyata mungkin. Luar biasa kita, ya. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Ya, MPR orangnya kan berpikir, ya, punya pertimbangan. Ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya, ya, yang juga itu ada namanya demokrasi jadi dolarokrasi, ya. Kita itu demokrasi jadi rupiahokrasi, rupiah biasa semua kemudian. Ya. Jadi itu sajalah, ya. Mudah-mudahan kita doakan semua agar sekarang ini bisa menaikkan tugasnya dan jadi lembaga tertinggi lagi, ya. Karena kalau tidak itu nanti MPR memang kurang berbobot. Nah, yang menarik dari Pak Amin adalah bahwa Pak Amin merasakan hal yang sama dengan apa yang kami rasakan, dengan apa yang dirasakan oleh banyak pihak Indonesia atas sistem politik dan sistem demokrasi kita hari ini. Demokrasi yang harusnya demokrasi is king, tapi sudah berubah menjadi demokrasi cash is king. Ya. Ini yang kita menjadi perhatian kita semua, dan beliau menegaskan walaupun beliau telah meletakkan perubahan harus undang-undang dasar mulai dari amandemen pertama hingga keempat, beliau tidak keberatan untuk undang-undang dasar ini disempurnakan kembali untuk mengembalikan cita-cita para pendiri bangsa, mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan
Itu pengantar dari saya. Pak Amin silakan. Ya, saya sebentar saja. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau dulu MPR yang saya jadi ketuanya itu melakukan amandemen 4 tahapan, itu memang insya Allah sudah sesuai dengan konteks kepentingan waktu itu. Jadi zaman itu bergerak, ya, kita hidup dalam sebuah sejarah, bukan mitos. Kalau mitos itu mandek, ya. Sejarah itu terus berjalan pantare, ya, pantare. Kemudian ada perubahan kuantitatif, tapi juga kualitatif. Ya. Bangsa besar ini tentu juga kena hukum sejarah itu. Ya. Nah, jadi kalau kami dulu itu melakukan 4 kali tahapan amandemen, itu ya alhamdulillah sesuai waktu itu. Tapi itu lebih 1 generasi yang lalu, tentu sudah berubah. Nah, sekarang Pak Bambang Susatyo dan semua ini, Pak Ahmad Basarah dan lainnya lah ya, Pak Fadil Muhammad, semuanya lah ya. Ini sekarang akan membawa terus ya. Jadi kalau di Amerika itu sama di sana ya, itu adanya anak-anak it's a good country, pass it on, tomorrow's children have to carry on, it's a good country, pass it on, dan seterusnya. Ini negeri besar, kata anak-anak Amerika itu, mari kita lanjutkan ke depan, karena tomorrow's children, anak-anak masa akan datang itulah yang jadi orang dewasa, terus membawa ke depan terus ya, harus sejarah untuk kebesaran negaranya. Saya kira saya kan outgoing generation ya, saya tinggal nunggu waktu kapan malaikat memanggil saya. Ini masih ada insya Allah beberapa, walaupun kalau cepat ada juga bisa ya. Belum tentu juga ya, tapi secara lahiriah kan seperti itu ya. Jadi saya tadi menyampaikan jangan pernah pesimis. Ini negeri yang diberkati dari langit, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa ya. Jadi yang penting adalah bahwa di dalam perut bumi kita ini, apakah di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, itu oleh Allah itu untuk kita lebih dulu ya. Jadi itu sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar kemakmuran konglomerat dan orang-orang gawat itu ya. Nah, jadi ini penting sekali ya. Jadi saya menyampaikan kalau mau dikasihkan amandemen silahkan ya, sesuai kebutuhan zaman. Nah, kemudian kalau ada kata presiden bangsa Indonesia asli mau dikembalikan lagi, mengapa tidak ya, supaya nanti tidak terjadi ada manusia di warga negara dia punya paspor ini, tapi juga punya paspor asing, kemudian ronong ya, dengan kekuatan uang besarnya itu bisa jadi presiden ya. Nah, terakhir, jadi begini, jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden ya, dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote ya, mana mungkin ada orang mau menyobot 120 juta pemilih, mana mungkin perlu puluhan ratusan triliun, ternyata mungkin. Nah, itu loh ya. Nah, itu luar biasa. Ternyata mungkin di mana ya? Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Ya, tapi kalau orangnya kan berpikir ya, punya pertimbangan. Ya. Tapi kalau rakyat satunya hitungan ini. Ya, di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolarokrasi. Ya. Tapi itu demokrasi jadi rupiahokrasi. Rupiah besek semua. Jadi itu sajalah ya. Mudah-mudahan kita diharapkan semua MPR sekarang ini bisa menaikkan tugasnya dan jadi lembaga tertinggi lagi. Ya. Karena kalau tidak itu nanti MPR kurang. Jadi Pak Amin ingin demokrasi isking, tidak lagi tes isking. Ya. Jadi waktu saya jadi ketua MPR itu, presiden itu kemudian kalau bangun pagi, wah di atasnya masih ada ketua MPR. Sekarang kan nggak gitu. Ya. Kalau dari Pak Amin melihatnya ini kan berarti demokrasi berbagai cabang wilayahnya itu dari kapan sih atau mana yang kasus paling digarisbawahi tentang jadi gini, jadi maaf ya, jadi semua mengatakan ada backsliding demokrasi, blunder ya. Bahkan ada mengatakan race to the bottom ya. Gara-gara demokrasi yang rusak ini, semua lantas perempuan itu masuk ke jurang yang paling bawah. Nah, saya menyebut nama, ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi ya. Semua diambil alih ya. 94% DPR juga agak keenakan diambil alih ya. Ini juga salah satu juga ya, nggak tahu ya. Kemudian lembaga tinggi juga disinakan rotasi ya, lantas semua nyangkit saja. Sekarang seperti ini nggak ada ya.
untuk ingat ya, merusak itu lebih mudah daripada membangun. Jadi orang itu kalau namanya sudah merusak demokrasi ini ya. Nah jadi saya pikir waktunya goodbye sir, please go back to your asal usul ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai politik dan Indonesia, mudah-mudahan ada harapan. Assalamualaikum. Yaps guys, kali ini salah satu politikus Indonesia, Amin Rais, setuju undang-undang kembali di amandemen dan presiden dipilih oleh MPR. Bagaimana menurut kalian guys? Dan politikus senior ini juga bilang Amin Rais menyesal ubah pemilihan presiden jadi langsung. Ungkap beliau adalah mantan ketua MPR pada saat itu. Ketua MPR pada tahun 99 sampai 2004, Amin Rais meminta maaf karena pernah melucuti kewenangan MPR untuk memilih presiden saat menjabat dulu. Perubahan itu dulu dilakukan MPR periode Amin saat mengesahkan amandemen ketika Undang-Undang Dasar 1945 pada September 2001. Sebelum perubahan tersebut, MPR memiliki kewenangan untuk menuju kepala daerah. Pemilihan presiden berubah menjadi langsung melalui pemilihan umum usai amandemen. Amin Rais juga mengatakan periode naib saat melakukan perubahan tersebut, jadi mengapa dulu saya ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden itu karena perhitungan kami dulu perhitungan yang agak naib, kata beliau ya di Jakarta tanggal 5 Juni kemarin. Amin Rais pun merasa harus meminta maaf karena telah mengesahkan perubahan itu. Sekarang saya minta maaf. Menurut Amin, pertimbangan ketika itu adalah memilih presiden akan bisa membatasi politik uang. Sebabnya saat itu tidak terbayang seorang peserta pemilu bisa membeli suara rakyat dari pemilih yang berjumlah ratusan jutaan orang, kata beliau ya guys. Jadi dulu itu kita kalau dipilih oleh satu aja bisa sogok lebih, tapi ternyata kebalik menurut mereka. Jadi gimana guys? Pernyataan Amin Rais meminta maaf, tak masalah jika presiden kembali dipilih oleh MPR. Dan dia merasa perubahan itu bikin kita salah tentang pemilihan presiden. Kalian bisa komen dan mari kita diskusi soal pernyataan Amin Rais ini ya guys. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Ya. Nyerah dengan cara gayamu partaimu gagal total ya. Wis, kenapa tidak dikembalikan ke DPR, ke MPR? Pilkada nggak ono maneh jange, langsung serana nanggone MPR maneh. Cuk. Iki ta jane toko reformasi. Duh nggak apa-apa, Pak Amin, nggak apa-apa, kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat ikut aja. Mau pilihan langsung oke. Mau kembalikan MPR oke. Yang penting kan niat baiknya gitu. Asal jangan kayak Sengkuni. Mari ini MPR Sengkuni. Setelah itu teriak-teriak MPR disalahno maneh. Mari provokasi MPR, mari melayu nang mburi seret. Enggak masalah, yang penting itu dari ketulusan hati. Kalau memang dirasa pilkada atau pemilu langsung ya menghabiskan biaya, tidak efektif atas pertimbangan yang lebih banyak menguntungkan, enggak apa-apa. Ojo itu ungkapan pribadi, ucapannya yang maaf Sengkuni tadi, mari oh yo wis MPR mari ngono mbok unjuk rasa geruduk maneh. Terus kembali ke dipilih MPR, engko sampean bolo MPR mergo saiki didepak dari PAN, ngedek partai apa umat gak jadi, gak sukses, minggir kabeh. Asal jangan ada gitu, ndak apa-apa. Jika itu representasi dari keinginan rakyat Indonesia, it's okay, kenapa tidak? Okay? Sekali lagi, asal ojo nyengkuni. Mau MPR mari ngene mbok ojo rasa dhewe maneh. Salam dari Sorsawu Bakul Kembang. Ya, jadi semua mengatakan ada backsliding demokrasi, blunder ya. Bahkan ada mengatakan apa namanya race to the bottom ya. Gara-gara demokrasi yang rusak ini, semua lantas perlombaan untuk masuk ke jurang yang paling dalam. Ya. Nah, saya nyebut nama, ini memang sosok seseorang
yang nampaknya tidak mengenai demokrasi, ya, semua diambil alih, ya. 94% DPR juga agak keenakan diambil alih, ya, mungkin juga salah beliau juga, ya, nggak tahu ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga dijinakkan, dioptasi, ya, lantas semua nyanggih-nyanggih saja. Sekarang seperti ini keadaannya, ya. Untuk ingat ya, merusak itu lebih mudah, ya. Untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini, ya. Nah, jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir, please go back to your asal usul, ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biar Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia, mudah-mudahan ada harapan. Dan kita sampai Jadi ini penting sekali, ya. Jadi saya menyampaikan kalau mau di Amin ini maunya apa sih Mbak? Mbak itu udah sepuh, udah nggak usah ikut-ikut. Biar rakyat tuh yang memilih pemimpinnya, nggak perlu MPR yang memutuskan. Itu mah akal-akalan Mbak Amin aja. Masih kepengin kah dulu di zamannya Mbak Amin jadi ketua MPR melengsarkan Gus Dur seenak hatinya sendiri tanpa harus persetujuan dari rakyat? Pengen seperti itu ya Mbak ya? Mulus banget. Kalau pemilihan presiden itu oleh MPR yang menentukan, itu namanya ya bukan suara rakyat Mbak, tapi suara orang-orang yang berkepentingan. Iya nggak? Amin Rais menyesal. Warga Indonesia, mantan Ketua MPR Amin Rais menyatakan menyesal karena telah ikut menginisiasi proses pemilihan presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Lebih lanjut, Amin Rais berharap agar proses pemilihan presiden dikembalikan melalui mekanisme pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR saja. Bagaimana nih menurut warga Indonesia? Ya, pada dasarnya gagasan Pak Amin Rais dipertanyakan dalam dua perspektif. Pertama, apakah ada kajian ilmiah yang bisa menjelaskan bahwa pemilihan presiden langsung itu jauh lebih koruptif dibandingkan pemilihan melalui perwakilan? Hemat saya, pemilihan perwakilan tidak hanya berpotensi lebih koruptif, tetapi bisa disalahgunakan karena perhitungan mengenai jumlah suara itu bisa dipastikan sehingga transaksi politiknya akan jadi lebih mudah. Oleh karena itu, para politisi menghindari untuk pemilihan presiden secara langsung. Itu sebabnya ada pernyataan dari Pak Prabowo bahwa pemilihan presiden langsung itu tiring, messy, dan costly. Ya, karena mereka tidak menggunakan pendekatan yang sepatutnya kepada pemilih. Sementara kalau pendekatannya kepada anggota legislatif MPR, mereka bisa menghitung berapa kursi yang mereka bisa dapat, atau katakanlah berapa kursi yang mereka mampu beli, sehingga akan memudahkan mereka untuk bertransaksi. Transaksi politiknya tidak selalu uang, tetapi bisa yang lain hal. Ini yang bisa berbahaya kalau pemilu perwakilan. Jadi saya merasa Pak Amin memang menggunakan pendekatan politik semata tanpa kebenaran ilmiah di dalamnya, dan tidak boleh juga menganggap bahwa tuntutan reformasi soal pemilihan presiden langsung adalah cara berpikirnya Pak Amin Rais. Itu adalah tuntutan reformasi yang perlu dijaga dan dilindungi. Jadi jangan saat ini ada keinginan mengubah konstitusi untuk transaksi-transaksi politik lain. Harus diingat pula oleh para politisi, Pak Amin Rais tidak memiliki partai parlemen, jadi tidak perlu pula dianggap. Nah, pendekatan yang ada adalah pendekatan transaksi di luar jalur yang semestinya, di mana nama sebagai tokoh reformasi sedang dipakai untuk membenarkan perubahan konstitusi. Bagi saya ini tidak benar, salah dan salah kaprah. Bagaimana menampung ribuan manusia sementara dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dari orang yang bodoh dan dari orang desa sedikit berpendapat atas apa yang diutarakan oleh Mbah Amin. Nun sewu Mbah, maaf sekali lagi Mbah. Pak Amin dulunya katanya orang reformasi. Iya. Yang ikut katanya Sekarang ikut berjuang mendirikan republik ini terbebas dari yang namanya Orde Baru. Tetapi apa yang saya lihat hari ini, Pak Amin lebih cenderung, maaf banget Pak Amin, Sengkuni. kayak orang yang nuwun sewunya selalu saja menakut-nakuti anak bangsa, selalu saja menjelekkan pemimpin-pemimpin kita yang sedang berjuang untuk memajukan negeri ini. Pak Amin ini sesungguhnya orang yang sakit hati atau bagaimana sih Pak Amin? Ketika ada orang yang punya tujuan, punya cita-cita untuk negara ini, agar negara ini lebih bermartabat, negara ini jauh lebih baik, kemudian Pak Amin sendiri palang gembosi seperti itu. Yang namanya IKN itu memang dalam proses pembangunan. Tetapi apakah salah ketika kemudian kita mengadakan upacara bendera dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-79 di sana? Bukankah itu adalah salah satu langkah yang terbaik, momentum yang terbaik untuk warga negara dan warga bangsa Indonesia? Untuk apa? Lebih menggeliat lagi, lebih semangat lagi untuk membangun negeri ini, Pak. Salahnya di mana, Pak? Ketika cita-cita besar ini dilakukan dengan cara-cara yang besar, bukan cita-cita besar tapi dilakukan dengan cara-cara yang kotor, seperti yang Bapak selalu bilang. Seharusnya Bapak lebih berpikir secara bijaksana lagi. Seharusnya Bapak lebih bicara secara bijak untuk menanggapi ini semua. Bukan sebaliknya, Bapak seolah-olah seperti provokator. Mau jadi apa negeri ini ketika semua orang tua seperti Bapak ini kemudian selalu saja memprovokasi anak-anak mudanya, sementara negeri lain di luar sana sudah berlomba-lomba untuk menjadi selangkah lebih maju. Tetapi ketika kita melakukan lompatan yang begitu jauh dari negara berkembang untuk menjadi negara maju, kenapa Bapak seolah-olah nggak setuju? Ada apa sebenarnya dengan diri Bapak? Atas dasar apa Bapak seolah-olah benci dengan pemerintahan yang sekarang ini? Yang terhormat Bapak Amin Rais, kami rakyat Pak, kami tahu Pak apa yang sedang kami dukung Pak, dan kami merasakan betul apa-apa yang sudah dicapai di pemerintahannya Bapak Jokowi sekarang ini. Jadi tolong Bapak berhenti untuk selalu menghina, menyinggung, atau mengkritik yang tidak berdasar seperti yang barusan Bapak katakan tadi. Kami sangat menyayangkan tokoh seperti Bapak tidak bisa berpikir bijak. Bapak hanya bisa memprovokator, dan Bapak hanya bisa memprovokasi kami anak-anak muda. Sekali lagi untuk Bapak Amin Rais, cobalah Bapak berpikir tenang. Lihat kenyataan. Lihat sekali lagi kenyataan bahwasanya saat sekarang ini Indonesia sudah jauh selangkah lebih maju lagi. Dan saat sekarang ini Indonesia dalam rangka menuju ke Indonesia emas di tahun 2045. Untuk itu negara butuh persiapan. Untuk itu negara butuh konsep yang jelas. Bukan hanya omong-omong seperti yang saat sekarang ini banyak politisi katakan. Kami warga negara Indonesia selalu menanti gebrakan terbesar dari pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan negeri ini, untuk mematangkan ekonomi ini, dan untuk mensejahterakan bangsa ini. Kepada para tokoh senior, Bapak Amin Rais dan petisi 100, berpikirlah dengan bijak. Negara ini butuh gebrakan-gebrakan yang berani, bukan gebrakan pecundang. Bapak-bapak semuanya selalu menjelekkan pemerintahan. Bapak-bapak selalu menjelekkan negeri ini, tapi Bapak masih makan dan minum dan bernafas di negeri ini. Sekali lagi, kami atas nama rakyat dan bangsa Indonesia
sangat menyesalkan atas sikap bapak-bapak ini. Terima kasih. Salam waras, NKRI harga mati dari lereng Gunung Slamet. Merdeka. Banyak gejala kelainan jiwa. Ya, ini maaf mungkin terlalu tajam. Ya. Aduh, ini mbah-mbah satu ini makin kesini kok makin ngeri ya ngomongnya. Yang udah mulai punya gejala gangguan jiwa, Mbak Amin kah? Mohon maaf nih, nanya. Karena kalau misalkan itu ditujukan ke Pak Jokowi nggak masuk akal, Mbak. Kayaknya yang lebih masuk akal Mbah sih. Ya semoga aja Mbah lagi berkaca sambil ngomong pada dirinya sendiri ya. Lagi pula terkait Pak Jokowi ingin menggelar upacara 17 Agustus di IKN. Ya sudah loh, itu ide bagus. Memperkenalkan ibu kota negara gitu loh, Mbah. Jadi bagi yang mau-mau aja, dan saya rasa juga banyak kok orang yang ingin bergabung di sana untuk memperingati 17 Agustus. Jadi kenapa Mbah Amin yang repot? Mbah nggak diundang ya pasti ya, makanya ngambek ya. Pengen diundang ke sana juga kah? Tapi nggak usah deh Mbah, daripada berisik kan di sana ya. Lagi pula kasihan Mbah Amin, nanti kakinya pegel ikut upacara. Jadi di rumah aja ya, sambil nonton aja gimana meriahnya acara 17 Agustus di IKN. Oke Mbah, sehat-sehat ya Mbak Amin. Saya ada sedikit urusan. Bapak Amin Rais, seandainya Bapak dulu tidak mendolimi almarhum Gus Dur, mungkin sampai saat ini Bapak dicintai orang banyak, Pak. Dicintai seluruh rakyat Indonesia. Karena Bapak mendolimi orang Gus Dur sampai-sampai orang sesabar Gus Dur pun mengucapkan Amin Rais, tidak nyebut lagi Pak, mengucapkan Amin Rais akan menjadi gelandangan politik di kemudian hari. Itu yang mengucapkan Gus Dur yang sudah diakui kewaliannya, Pak. Yang disebut hanya 2 orang, Pak. Bapak Amin Rais dan ada satu lagi seorang ibu-ibu perempuan. Mantan Ketua MPR 1999 hingga 2004, Amin Rais tak keberatan Presiden dipilih kembali oleh MPR lewat amandemen UUD 1945. Hal itu ia sampaikan usai bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen pada Rabu 5 Juni. Amin menyampaikan alasannya dulu saat ia jadi Ketua MPR mengubah aturan pemilu presiden yang mulanya dipegang MPR jadi secara langsung. Pada saat itu, Amin berpikiran konsep pemilu langsung itu akan jauh dari praktek politik uang. Namun, ternyata itu meleset. Ia berharap lewat amandemen MPR akan kembali jadi lembaga tertinggi negara seperti sebelum era reformasi. Cara itu, menurutnya dapat memperkuat posisi MPR sebagai lembaga. Pada saat yang sama, Amin juga tak masalah jika pasal 6 ayat 1 yang menyatakan presiden adalah orang Indonesia asli untuk kembali dicantumkan. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi terkait dengan usulan Amin Rais agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, dan juga MPR lah yang akan memilih presiden dan wakil presiden seperti zamannya dulu. Dan ia mengatakan bahwa ia menyesal karena bersama-sama dengan anggota DPR waktu itu memutuskan untuk pemilihan presiden secara langsung. Dan hal itu ia katakan bahwa dengan tujuan dan niat akan jauh dari KKN, ternyata ia keliru. Jadi secara langsung ia mengungkapkan bahwa pilpres yang terjadi selama ini itu syarat akan praktek KKN. Karena menurutnya justru dengan presiden dipilih oleh MPR waktu itu akan berpotensi untuk KKN, tetapi dengan pemilihan rakyat secara langsung akan jauh dari KKN. Tetapi ternyata ya pilpres selama ini yang dipilih langsung oleh rakyat pun disinyalir syarat akan KKN tersebut ya. Namun pernyataan beliau juga ditanggapi oleh beberapa pihak dan juga para netizen yang merasa bahwa ya pernyataan Amin Rais itu ya tidak tepat untuk saat sekarang. Karena Indonesia sudah semakin lebih maju. Apakah dengan diambil kembali kuasa rakyat itu atau pemilihan presiden melalui DPR, apakah rakyat akan setuju?
Dan hal itu juga tentunya akan menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat, karena tidak semua orang juga sepakat seperti itu. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video tadi, barangkali ada yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga mungkin kepada sahabatku yang belum sempat memberikan dukungan buat channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.